pernah sih ngerasa dijahatin sama orang? Konyol. Ini paling pamungkas sih. Banyak. Jadi kalau ketemu Puspa, itu pasti bawaannya tuh kayak Katong kena sindrom star-star. I'm not a star. Yang pokoknya paling ditunggu-tunggu sebenarnya. Ya ampun, dia ditunggu-tunggu. Jadi ini dia Puspa Batisausiwa. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah wa syukurillah. Jangan Ibu dong, Nona. Oh Nona, gimana kabar Nona? Di kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ini sekarang semakin kesini semakin luar biasa. semakin luar biasa. Sekarang ini Pupa lagi sibuk apa? Sekarang sibuk untuk memikirkan tanggal 14 Februari. Iya. Itu sebenarnya kan mau tanya terakhir, tapi mumpung lagi di udah di spill aja dulu. Jadi Pupa ceritain masa kecilnya Pupa dulu kayak gimana? Dulu masa kecil, oke, dimulai dari masa kecil, lingkungan keluarga itu sebenarnya bukan lingkungan orang yang berpolitik. Oke. Orang tua itu lebih ke wirausaha sebenarnya. Mama wira swasta, papa juga wira swasta juga. Sebenarnya dari kecil didikannya ya santai-santai aja sih dalam keluarga. Mama papa tidak pernah menuntut menjadi sesuatu, tapi yang pasti mereka mau nih anaknya suatu saat jadi orang yang bisa nggak dianggap remeh sama orang lain. Oke, seiring perjalanan seiring perjalanan waktu, sekolah semuanya di Ambon SD. SD sempat di Surabaya. Waktu itu ada kerusuhan di Ambon, jadi sempat pindah di Surabaya itu sampai SD kelas 5 kalau nggak salah. Terus kembali lagi ke Ambon, itu pendidikannya SD dimulai dari Al-Fatah, terus lanjut ke SMP Negeri 2. Hai alumni. Terus SMA 1, kuliahnya itu sempat di Pattimura. Terus pindah karena ini dia awal karir. Di saat lulus sekolah itu sebenarnya tidak menginginkan untuk kuliah, tapi saya tidak tahu kenapa memang dari dulu itu kayak punya keinginan sendiri kalau lulus sekolah tuh beta tuh pengen cari uang sendiri gitu kan. Setelah itu karena basically dulu waktu SMA beta pernah ikut ekstrakurikuler Paskibraka. Walaupun nggak aktif di Paskibraka sekolah, tiba-tiba dicomot tuh sama guru sekolah buat ikut Paskibraka nasional seleksinya. Waktu itu di Lapangan Merdeka tuh masih seleksi yang dari sekolah tuh boleh ngirim berapa orang aja, seleksinya tuh seleksi yang banyak banget dari segala kabupaten kota ikut, bisa sampai ribuan kalau nggak salah itu yang ikut. Seleksi udah jalan, alhamdulillah terpilih mewakili SMA Negeri 1 untuk seleksi ke Kota Ambon. Bertahap dulu nih sebelum masuk ke provinsi. Terus dari situ, dari Kota Ambon itu kan saingan juga, nggak saingan sih, ada siswa lain juga yang dari waktu itu 11 kabupaten kota yang ikut, jadi seleksinya untuk menuju ke provinsi. Nah itu sebenarnya kayak bisa nggak ya, bisa kasengnya orang Ambon bilang. Tapi ternyata alhamdulillah qadarullah jalannya memang Allah kasih rezeki untuk lolos ke nasional mewakili provinsi Maluku. Mari kita tepuk tangan. Luar biasa. Kadang-kadang ini memang sih sangka-sangka tuh. Iya, makanya emang benar sesuatu yang nggak diseriusin itu memang biasanya ada jalan aja, tapi ya jangan dicontoh. Karena memang harus ada tekad juga. Terus dari Paskibraka nasional itu kan ada beberapa sertifikasi yang langsung dikasih dari kepresidenan. Kayak sertifikat untuk nanti tes ke keanggotaan seperti kepolisian atau TNI kan. Itu sebenarnya sempat tes Polri gitu loh. PDN juga. Enggak prefer ke sana sih. Prefernya ke TNI ya, ke Polri. Tes akademi kepolisian waktu itu gagal, belum rezeki. Sebenarnya itu cita-cita banget pengen. Karena sebenarnya itu dari segi ini udah pas banget ya. Iya, begitulah. Mungkin tidak memandang fisik, garis tangan mungkin ya. Terus setelah itu coba mau tes lagi, cuma kayak udah hopeless. Karena percobaan pertama itu sudah sedikit mematahkan hati, ada menimbulkan kekecewaan. Akhirnya dengan segala macam cara orang tua bujuk nih, ayo mau apa setelah itu, maksudnya kasih semangat lagi nih biar anaknya mau ngapain lagi abis ini nih, harus ada plan B dong. Karena salah satunya plan yang pengen banget direalisasi adalah menjadi seorang anggota Polri. Setelah itu hopeless nih, di rumah tuh kayak sekitar 1-2 bulanan nggak ngapa-ngapain, nganggur, kuliah enggak. Terus tiba-tiba ada pendaftaran di satu bank swasta ternama juga gitu loh. Nah
akhirnya coba-coba nih daftar. Nah dari situ tuh kayak langsung kayaknya sambil kuliah kali ya, oke, terus daftar ke kuliah. Nah kebetulan kalau kerja di bank itu kan ya 9 to inilah jamnya lah ya. 9 to 5. Iya 9 to 5 lah jamnya. Jadi sedikit memakan banyak waktu di tempat kerja. Akhirnya ketika keterima reguler di Patimura, mengharuskan untuk kita pindah ke extension karena kan waktunya nggak balance antara waktu kerja sama waktu kuliah. Oke. Jadi muter lagi tuh di situ. Kalau kuliah malam juga kayak capek banget ya. Enggak, waktu itu extensionnya sebenarnya mau sih, maksudnya pulang kantor sambil kuliah. Tapi penerimaannya udah tutup, udah close karena kan mereka kuotanya terbatas. Oke. Iya di Unpati. Setelah itu terus coba cari universitas yang masih ada extensionnya, akhirnya pindah ke Darussalam sampai selesai kuliah itu di Darussalam. Begitu riwayat singkat pendidikan dari kecil sampai dewasa. Ini juga ya, complicated juga. Complicated. Kuliah itu sebenarnya bukan opsi utama sebenarnya ya. Bukan opsi utama. Jadi kayak sebenarnya. ya udahlah kuliah. Sebenarnya sih utama yang penting menghasilkan uang. Sebenarnya cuan. Berarti di bank itu berapa lama? Di bank itu kemarin sekitar 4 tahunan kayaknya. Selesai kontrak udah terus habis itu nggak perpanjang lagi. Nah setelah itu ada lagi bank swasta satu lagi. Oh ada bank swasta satu lagi. Waktu itu tuh baru buka. Terus coba untuk daftar ternyata keterima lagi. Jadi lanjut lagi di situ 2 tahun. Jadi sekitar di bank itu ada 6-7 tahunan kalau nggak salah. Di 2 bank itu. Lama ya? Lumayan. Lama banget ya? Lumayan. Padahal kalau di turisme kan udah. Iya, tapi ya karena itu. Ada niat berkarir di sana gitu? Nggak ada, karena kemarin itu beta pikir mungkin karena belum ada anak ya. Terus setelah ada anak itu rasanya kayaknya waktu banyak tersita gitu loh. Kalau umpamanya harus bekerja full time di luar. Berarti ini selesai dari bank nih, aktivitasnya apa lagi abis itu? Oke, aktivitas dari bank selesai, itu mulai lagi tuh fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Setelah itu mikir nih, ini harus apa lagi yang bisa mendapatkan dan menghasilkan cuan kembali. Tanpa harus kerja. Emang otaknya harus kerja keluar rumah gitu. Akhirnya waktu itu usaha sama ada kakak untuk buka dessert box gitu. Terus dessert box, terus lanjut lagi ke cemilan-cemilan kayak pisang roll dan lain-lain. Waktu itu kan belum ada tuh, masih jarang banget. Terus habis itu ke makanan berat juga dan enak gitu. Dan sempat juga kalau kayak dessert gitu emang joinnya beta marketingnya, kakaknya yang bagian masaknya. Tapi pernah juga tuh beta yang jadi masaknya langsung, tapi kalau ini tuh makanan beratnya kayak nasi uduk gitu. Tapi emang bayangin jago masak juga, apa bisa masak juga? Bisa sih. Bisa. Kalau diusahain pasti bisa. Kan niat. Kalau ada duitnya juga bisa. Kalau ada duit, kalau duit tujuannya tuh pasti bisa tuh. Nah, terus usaha apa sih dessertnya itu berapa lama tuh? Itu ada 3-4 tahunan kali ya. Lama ya. Terus akhirnya udah pelan-pelan kayak vakum. Nah, loncat lagi. Naik lagi levelnya MC. Tapi sebelum MC kan jadi bukan konten kreator, influencer. Biasanya suka endorse influencer, bukan selebgram, biasalah tukang-tukang inilah, tukang-tukang promo. Sebenarnya sih selebgram sih, cuma agak tukang iklan gitulah. Low key aja orangnya. Oke. Jadi setelah itu pindah lagi ke MC. Oke, dari usaha makanan ke usaha jasa. Nah, ini pertanyaannya nih. Itu awal mulai cekokin untuk bisa jadi MC itu siapa? Apa memang udah punya niat atau gimana? Kalau awal cekokin tuh emang cuma ngeliat orang, sebenarnya kayak ngeliat presenter nasional lainnya tuh kayak ini enak banget ya jadi presenter, jadi MC, jadi host. Karena presenter, MC, host itu kan beda tuh. Kalau MC kan biasanya out of public, bisa dilihat sama orang banyak. Kalau presenter juga sama. Kalau host kan kebanyakan tapping ya kan, nggak langsung sama audiens. Jadi kayak emang dasarnya mulutnya emang nggak bisa diem kali ya. Jadi memikirkan bahwa beta nih ngapain lagi nih habis ini nih, coba-coba aja. Dan itu sama sekali nggak pernah ikut private les atau apapun itu mengenai dunia public speaking atau MC. Jadi otodidak by YouTube, ngeliat itu yang presenter MC nasional yang ada di televisi.
mereka kok bisa gitu loh. Jadi memang dari dulu tuh di dalam diri itu tertanam bahwa kalau dia bisa, kenapa Betas yang bisa. Emang mentalnya udah bagus ya. Tapi memang kalau gitu-gitu emang modal berani tuh pede. Modal berani ya, Kayak benar. Pupa punya Jadi semuanya. pertama MC itu masih dibayar 200.000. Oh, pertama kali 200.000. Nah, itu pertama kali MC tuh, coba ceritain dong pertama kali MC tuh Pertama di kali muka MC. orang, di depan Iya. orang banyak itu Pertama gimana? kali MC itu adalah MC wedding, terus di depan audiens yang mungkin Dan itu sekitar pasti banyak, 500 kan? sampai 1.000 orang. Buset. Oke, dan itu adalah awal pertama terjun. Tante di Ambon sini adalah seorang MC juga gitu loh. Oh, oke. Dan dia tuh kayak, ayo dong, kamu pasti bisa gitu loh. Tapi Terus sendiri. gila, maksudnya Tunggal. pertama kali MC, biasanya kan orang kan Enggak, MC kan enggak. biasa Ya, awal itu kan didampingin paling di belakang, Ah. tapi ya di depan orang ya sendiri. gila. Di depan audiens sendiri. Karena setahu itu sih kalau orang baru-baru belajar MC ya, paling tuh MC anak-anak ulang tahun. enggak. Langsung MC Ya, wedding. paling gitu-gitu biasanya Langsung tuh MC biasanya kan. wedding itu di Islamic Center dan langsung berhadapan dengan audiens yang banyak banget. Jadi waktu pertama Tremor mau, sih. dahsyat. Jadi Assalamualaikum. mau ngomong assalamualaikum itu kayak yang harus diajak A S S A gitu tapi oke, bisa. Bismillah pasti bisa. Akhirnya oke, maju. Walaupun sebenarnya ada beberapa kata atau kalimat mungkin yang agak kepleset. Iya, paling awal dimaklumin lah toh. gitu. Pertama Itu kali. sampai dikomplain sama keluarganya. Ya ampun. Iya, karena tante itu waktu itu memang dia benar-benar udah nggak mau, maksudnya udah mau meneruskan estafet lah ya buat kalian yang anak-anak muda lah, MC lah di Ambon sini kan masih kurang tuh. Jadi dia lah yang disalahin, tapi dari situ membangun lagi nih niat kayak kamu tuh harus memperbaiki lagi apa yang udah salah tadi. Jadi pas yang pertama itu ada niat kayak pasti pernah kira-kira kita gimana ya? Bagus yang tuh ada niat kayak Pasti. kayaknya kita mau MC dulu, kayak itu mau latihan dulu Tapi ya. enggak, Tapi abis itu sih ngambil lagi. ternyata jobnya jadi Bandelnya ngambil lagi. karena kebetulan memang dikasih tawaran lagi. Iya, dikasih tawaran lagi dari orang lain lagi, kayak dari mulut ke mulut gitu loh. Padahal MC itu kalau terhitung dari awalnya MC sampai hari ini tuh baru 2 tahunan, 2 tahun setengah. Tapi nih waktu Pupa jadi MC itu benar-benar emang waktunya tuh susah banget. Iya, benar. Kayak sekarang agak-agak sedikit Saya dikurang-kurangin ya. karena bukan Karena lagi dikurang-kurangin, karena memang partai. lagi berpolitik ini. Iya. Sepertinya juga orang kalau mau ngebooking untuk pakai di acara tuh mereka mungkin think twice kali ya. Sekarang mungkin karena orang lihat berbeda warna, jadi kayak aduh kalau kita ambil dia jadi saya enak sama Beta rekan-rekan yang lain yang warnanya sama dengan Beta gitu loh. Jadi ya itulah resiko sih sebenarnya. Makanya kembali terjun ke dunia politik ini seperti nanti lahir kembali rasanya. Iya, dari nol lagi. Kayak dari nol lagi. Makanya udah beberapa bulan ini, sekitar 5-6 bulan terakhir ini lagi bener-bener lagi, bukan vakum sih sebenarnya, ada 1-2, cuma kayak sudah mulai jarang MC ya. Tapi kan yang tadi kita bilang tuh, Pupa tuh kan waktu yang jadi aktif-aktifnya jadi MC yang awal-awal tuh emang jadinya tuh kayak seminggu tuh kayak susah banget nyari waktunya. MC biasanya Jumat Sabtu Minggu itu kan masuk weekend kan, jadi udah tuh itu udah kayak kuli Jumat. Biasanya tuh bahkan sampai ganti baju itu di mobil. Gila. Jadi standby sampai masuk rumah sakit infus Iya. berapa kali. Gila banget. Jadi itu mobil tuh sampai udah kayak lemari dalamnya. Jadi buat ganti di situ ya nyetir sendiri, ya ke lokasi sendiri, ya manage jadwal sendiri, ya udahlah pokoknya all out Ya. Tapi ini ada asisten waktu itu. Nggak ada. Oh, sampai sekarang masih sampai sekarang sendiri. ada, iya. Kan di tengah kesibukan jadi MC kemarin yang sibuk banget sampai berkali-kali tuh masuk rumah sakit tuh. Sempat ada perasaan capek sih, kayak kayaknya Enggak. capek dia pengen istirahat. Enggak, kalau ada cuannya nggak capek. Tetap ya. Apa pemulihan dulu, recovery dulu, belajar lagi. Jadi pernah tuh baru keluar rumah sakit hari ini, besok tuh langsung MC. Gila. Kadang-kadang tuh pernah sampai ada acara keluarga baru landing di Ambon pagi, itu malamnya udah, sorenya atau siangnya tuh udah MC. Pernah itu sampai MC keluar pulau, pas balik dari pulau itu naik kapal feri kan ke pulau seberang. Sampai ke Ambon pagi kan, jam 5, jam 6 subuh kan. Jam 8 tuh orang udah mulai akad nikah. Jadi sampai ke rumah itu cuma ganti baju. Oh, udah bersih, jalan lagi. MC lagi. Gila banget ya. Jadi judulnya adalah Muli. Tapi salut loh, maksudnya ternyata seorang Puspa nih Belum lagi ngurusin anak. kerja keras banget ya. Capricorn sih.
Jadi orang kalau lihat tuh sing capek-capek kan? Iya, kayak Wati. Makanya mungkin ini 6 bulan ini setelah terjun ke politik, 6 bulan terakhir setelah terjun ke politik ini mungkin ada space waktu yang agak banyak sama anak-anak, sama keluarga, sama di rumah tuh benar-benar dimanfaatin. Jadi benar-benar cuma kayak urusan partai, konsolidasi, Jadi menuju pileg ini. Masuk partai ya. Tapi alhamdulillah hikmahnya sih ada, hikmahnya itu. Iya. Dulu tuh ya ampun, Tapi bisa, kalau maksudnya, weekday itu biasanya ngurusin anak-anak sambil meeting sama klien. Biasanya klien untuk weekend persiapan nanti hari Jumat Sabtu Minggu yang punya hajat. Iya. Itu kan biasanya meetingnya gini Biasanya nih, meeting di sela-sela dulu, ya kan, di ya. sela-sela rundown acaranya kan harus meeting dulu. Jadi bener-bener ini full. Boleh. Biasanya tuh anak-anak sampai ngeluh, Bunda, kita nggak pernah pergi liburan nonton ke pantai kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah 6 bulan ini mungkin jalan Allah lagi dituntun dulu untuk bersabar. Mungkin akan disediakan sesuatu yang lebih besar lagi selain MC yang nanti daripada capek-capek MC ngalor ngidul kemana-mana sambil mendengarkan aspirasi orang-orang di sekitar yang bisa ditampung. Mungkin. Tapi berarti itu sebenarnya sih jadinya pengorbanan ya, karena jadinya ngorbanin MC. Yang nggak ngorbanin sih sebenarnya, yang dikorbanin cuma mungkin waktu yang menjawab gitu loh. Tapi masuk politik itu kan ngaruh juga ke kerjaan MC tuh. Iya sebenarnya. Yang apa? Nggak apa-apa, rezeki sudah diatur sama Allah. Benar, kita kalau nggak berani nyoba nggak bakal pernah kita tahu apakah jalan itu benar atau salah. Benar-benar. Pertanyaan tuh masih pertanyaan sih, itu masih penasaran sih. Masih penasaran. Kira-kira waktu jadi MC tuh, kan Kak Tony kan kita ini kan gak selalu dalam mood yang bagus. Kadang-kadang ada masalah gitu kan. Tapi harus nge-MC di depan banyak orang. Terus harus fokus juga kan sih sebenarnya, terus harus fokus juga. Pernah ada dalam keadaan kayak gitu yang dimana lagi Sering masalah banyak banget. Sering. Tapi nah, kali ini gimana? beta ini salah satu orang yang tidak terlalu tidak berlarut dalam berpikir. Oh iya. Jadi hal yang kemarin, misalnya yang masalah yang kemarin, besok hari ketika kerja tuh beta susah mikir lagi. Batas dari jam 12 malam tuh tidur, besok pagi udah lupa. Buset, itu sih bisa kayak gitu sih, hebat. Beta bukan tipe orang yang berlarut, pendendam atau mengingat sesuatu secara berlarut, enggak. Jadi ya let it flow lah, masalah itu pasti ada jalan keluarnya kayak gitu-gitulah. Yang pernah beta berpikir sampai harus mengganggu beta punya pekerjaan selama 2 tahun ini sama sekali alhamdulillah nggak ada. Seberat apapun masalah yang ada, seberat apapun, serumit apapun problem yang datang, ya paling beta mikir sudah selesai dari hari kemarin, besoknya susah mikir lagi. Iya. Hebat bisa kayak gitu, karena sih semua orang bisa kayak gitu sebenarnya sih. Apalagi kalau beta sih modelan overthinking ya. Jadi sampai akan kelar dulu baru. Kalau overthinking sih iya, tapi maksudnya untuk masalah itu, tapi untuk berlarut mengganggu pekerjaan sih seng. Iya, jadi masih bisa. Jadi masih bisa disaring lah mana yang harus beta utamakan dan nanti dulu. Iya, hebat ya. Terus sekarang itu lagi bikin apa? Lagi ada project apa atau lagi mau bikin apa selain dari yang belum ada sih di luar ke yang partai yang sekarang kaderisasi partai sekarang ini. Tujuan awal belum tanya kemarin, tujuan awal mau masuk partai dan kenapa pilih PKS gitu? Sebenarnya apa ya? Apa? Ini pernah dibahas juga sebenarnya sama podcast yang sebelumnya. Nah, karena penasaran juga. Jadi sebenarnya banyak, ada sekitar 8 parpol yang menawarkan untuk mengikuti kaderisasi dan kontestasi di pileg kali ini. Cuma semua visi misi partai itu sebenarnya hampir sama, iya. Sejahterakan, memakmurkan warga, rakyat dan lain-lain, memperbaiki, merubah yang tidak baik dan lain-lain. Tapi nggak tahu ya, mungkin si Orange ini selain sangat memikat kayaknya, dan memang jodohnya mungkin ke situ. Jadi ya lebih pilih nyamannya aja sih, nyamannya di situ aja. Mungkin banyak juga orang-orang yang di sekitar si Orange ini yang kita kenal gitu loh. Dalam lingkup pergaulan, dalam lingkup sehari-hari seperti itu. Iya. Terus karena di politik ini slogannya tuh ngeri-ngeri. Salah satunya tuh saudara aja bisa jadi musuh. Emang. Mungkin ada beberapa kepentingan pribadi juga, itu kan bisa menjadi pembatas tembok. Pernah tahu juga sih, apalagi kalau saudara itu beda-beda partai. Dalam satu partai pun mereka bisa saling menjeglang kan, biasanya bisa saling menyikut kan, tapi
Makanya itulah masuk ke politik ini banyak orang bertanya sebenarnya, udah tuh ngapain lagi sih, mau cari apa lagi sih? Makanya itu mungkin ini kali ya, manusia nggak pernah puas kali ya. Karena beta tuh berpikir bahwa hidup itu harus di-upgrade setiap harinya. Kita harus tahu perkembangan apa yang ada di luar, jangan nyaman pada zona yang ada sekarang ini. Benar. Karena kalau nggak gitu kita nggak bakal bisa berkembang. Benar. Atau ini kan hidup kan punya tujuan gitu kan. Dalam berkarir juga gitu. Mungkin kalau Pupa itu untuk karir tuh pengennya tuh apa gitu? Kalau karir tuh apa ya? Ya karir sebenarnya udah Kan sekarang udah masuk aja politik sih. nih. Kalau ke politik itu mungkin beta menginginkan bahwa selain beta punya bicara ini bisa didengar sama orang banyak untuk merubah sesuatu mungkin yang belum benar saat ini. Beta juga ingin menjadi wadah mungkin untuk orang-orang sekitar, untuk teman-teman terdekat misalnya mungkin di lingkup pergaulan yang mungkin suatu saat kalau mereka punya problem, beta nih bisa bukan hanya membantu saja ya. Yang membantu itu mungkin terbatas. Konteksnya terbatas, mungkin bisa memberikan masukan, sharing, atau yang bisa membangun sama-sama. Gitu. Tapi memang kalau Pupa sih cocok ya, karena emang dari awal juga emang bukan pencitraan, karena dari awal tuh Pupa kan aktivitas sosialnya juga banyak. Iya. Kayak berbagi, terus kalau untuk kayak donasi, kebanyakan alam, gitu. Dan itu pure sendiri, personal. Yang ada yayasan yang beta bangun. Sebenarnya banyak teman-teman yang menyarankan beta untuk membuka yayasan. Karena yayasan itu kan luas dan kerjanya tim, jadi nggak kerja sendiri. Benar. Terus juga mungkin kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, misalnya pengurusan untuk surat-surat, kelengkapan ke instansi terkaitnya kan lebih gampang karena kan legalnya ada. Kelengkapan legalnya ada. Kalau kita individu kan hanya by suara. Misalnya kita punya orang dekat di instansi terkait, bisa langsung disuarakan by japri gitu kan. Tapi yang tahu sampai sekarang sih masih nyaman berjalan individual, personal. Jadi ya sejauh ini masih berjalan dengan kaki sendiri. Terus kalau Pupa ini selama balik lagi ke masalah yang MC ya, kayak itu masih penasaran karena kan emang Pupa kan berkarir ya lebih di situ gitu kan. Nah kalau semenjak jadi MC itu ada kejadian-kejadian yang enak yang orang sih pernah tahu sih. Ya paling itu masalah teknis aja sih, mungkin kayak mic, sound dan lain-lain. Terus juga kayak komunikasi kita dengan klien, paling itu aja sih. Selebihnya nggak ada yang parah-parah banget. Karena beta ini sih yang pernah memikirkan sesuatu secara berlarut gitu. Kalau udah selesai acara atau udah selesai event tersebut, kalau ada sesuatu yang nggak enak ya paling beta evaluasi langsung ke panitia atau mungkin ke pihak terkait yang punya acara tersebut untuk mengevaluasi. Selesai itu udah. Jadi pertama tuh bayarannya tuh 200.000. 200.000, 250.000, 200.000. Terus naik pelan-pelan. Sampai kadang-kadang tuh pernah ada tuh dapat netizen yang julid tuh. Bukan netizen juga sih sebenarnya, seprofesi juga tuh pernah sampai dijulitin. Sama murah banget, murah banget sampai segitu, mentang-mentang baru gitu loh. Nanti kita jadinya nggak ada job gitu loh, kayak istilahnya kayak jual murah gitu loh, kayak jual murah supaya dapat banyak job gitu loh. Sebenarnya itu emang kunci marketing sih sebenarnya. Di mana-mana orang juga kalau ngejual itu sebenarnya harus awalnya tuh yang murah dulu, gitu kan. Lagian kalau memang itu sistem marketing, belum orang bank dulu, jadi beda ya soalnya ini ya, bekas orang bank ya Boy ya. Berapa lama tuh, hampir 10 tahun tuh. Iya, berarti kadang suka dapat julitan-julitan kayak gitu juga dari sama profesi ya. Banyak sekali, bahkan itu dari teman-teman seprofesi juga. Cuma ya beta cuma mikirnya ya rezeki udah diatur sama masing-masing gitu loh. Mau beta murahin sampai 50.000 pun kalau orangnya nggak mau ya nggak bakal mau gitu. Kalau dia mahal pun kalau orang pengen dia iya makanya kayak gitu. Jadi nggak bodo amat lah. Bodo amat. Ngomong tapi apa. Sebenarnya kecil tuh Puspa kan saya pernah tahu nih sekarang tuh udah jadi konten influencer lah, influencer terus masuk politik. Itu kayaknya kecil-kecil saya pernah kebayang dulu. Nggak pernah kebayang. Kalau dulu dari kecil itu itu tuh bener tuh. Karena passionnya memang dari dulu itu di model, ya beta bukan model profesional, tapi memang dari dulu itu banci kamera banget orangnya. Jadi kayak pengen tampil gitu loh, orang bilang kayak pengen tampil banget dan dilihat, tapi bukan tampil asal tampil tanpa ada bobotnya yang dibawa gitu loh. Jadi kayak ngeliat kamera tuh kayak beta tuh pengen gitu loh explore apa yang bisa orang lihat dari beta gitu loh, apa yang orang bisa ambil dari beta. Dan awalnya itu di kelas 2 SMP itu dulu di Ambon kan masih banyak tuh dan baru komunitas foto. Dulu ada fotografer net dulu. Iya dulu kalau saya salah tuh ada komunitas. Iya, komunitas foto banyak. Waktu itu kamera-kamera SLR, DSLR kan baru-baru booming banget tuh di Ambon. Nah ada komunitas foto,
mulai dari situ tuh diajakin jadi model. Padahal dulu beta tuh tomboy loh, beta SMP tuh tomboy. Jadi bayangkan SMP kelas 2 sekitar umur 14 sampai 15 tahun itu udah mulai foto-foto. Jadi dulu kan zaman gadis sampul gitu-gitu kan. Ya itu ngeliat-ngeliat kayak gitu-gitu tuh. Cuma orang tua itu tidak pernah menyupport beta untuk mengikuti demikian karena stigma yang mereka ambil dari luar adalah terlalu luas untuk untuk pergaulannya seorang model, seorang entertain gitu kan. Circle-nya terlalu bebas dan lain-lain. Mungkin itu yang ditakutkan sama orang tua terutama mama. Iya sih. Iya, emang iya, tapi tergantung kita juga sebenarnya. Tergantung kita juga. Nah, setelah itu mulai foto-foto gitu sampai ditemenin mama tuh bisa kalau hunting foto karena kan model cuma sendiri satu gitu kan, objek cuma satu, yang foto itu kan komunitas jadi otomatis lebih daripada 10 orang kan. Jadi tuh ya ampun, udah pertama itu dibayar 100.000, dibayar pakai nasi kotak, pokoknya yang penting hobi tersalurkan gitu. Mama tuh sampai bilang kadang nggak dapat uang 100.000 tuh buat beli apa? Buat beli ini, buat beli aksesoris buat nanti kalau ada foto-foto kalau ada foto hunting lagi gitu. Jadi kayak buat aset. Buat aset tuh sampai sekarang tuh masih ada. Jadi awalnya itu. Tapi ada sempat niat kayak pengen jadi pemain film gitu. Pernah ikut casting juga di Jakarta tuh. Oh, pernah ikut casting film apa? Ikut casting FTV jadi extras doang yang lewat-lewat gitu kan. Capek banget tuh bayarannya. Yang Bapak Iu. Bayarannya kok 50.000 sama nasi kotak. Bulan nunggu di lokasi syuting tuh dari jam 8 pagi kalau nggak salah, syutingnya jam 10 malam. Ada tuh saudara di Jakarta tuh, jadi dia tuh kayak mau nawarin ya mau nggak lu ngikutin join gitu kan sekali-sekali. Cocok kok padahal. Coba-coba. Kamu ke artis. Tapi masalahnya kalau sampai ke Jakarta lagi udah nggak tega meninggal, nggak bisa jauh-jauh dari ikan emang orangnya. Emang. Nggak bisa nggak makan ikan dalam 1 minggu. Udahlah, mungkin jalannya untuk membangun Ambon lebih baik kayaknya. Bisa. Berkontribusi banyak untuk negeri sendiri kayaknya daripada kita keluar-keluar kan. Betul. Orang dari daerah luar aja berbondong-bondong untuk datang ke Ambon memanfaatkan apa yang ada di sini, berusaha untuk membangun. Masa kita anak daerah diem-diem aja di tempat. Betul. Masa kita anak daerah harus keluar daerah untuk membangun daerah lain? Harus bangun daerah sendiri. Iya, harus bangun daerah sendiri. Iya. Keren banget ya Pupa. Tapi salut loh, maksudnya kan Pupa ini kan masuk politik kan bukan di saat lagi turun-turunnya MC, tapi emang lagi naik-naiknya, terus masuk politik itu kan jujur tuh pengorbanan sih, dan pasti tuh Pupa udah tahu risikonya tuh apa gitu ya. Ini poin penting nih harus dimasukin nanti. Boleh. Ini poin penting nih. Iya, kalau karena orang terus akhir-akhir lagi dia banyak Bunda kayak beta sih pernah lihat Bunda ngejob kayak beta sih pernah lihat. Karena orang posting karena sebenarnya sering loh. Karena dulu tuh kan biasanya beta kemana-mana beta posting. Kalau kerjaan kan selalu beta posting tuh, kemana beta posting, kesini beta posting. Tapi kali ini memang benar-benar 6 bulan terakhir ini lagi benar-benar vakum. Nggak vakum sih, memang ada 1-2. Iya, karena memang kan lagi jarang. Mau dekat hari pemilihan juga, memang harus fokus juga ya kan. Iya, jadi bukan karena emang pas turun terus masuk politik. Siapa yang mau nolak rezeki? Kalau ada kan pasti diambil. Orang di luar lagi susah-susah cari rezeki, kita masa nolak. Jadi cuma ya itu. Jadi masuknya ini legislatif kota. Iya, kota Ambon. Doakan ya. Jangan lupa pilih. Puspa nomor berapa? 3. Nomor 3 dari PKS ya. Iya. Gitu. Jadi sekarang lebih fokus untuk berkontribusi apalagi yang harus dibuat gitu loh. Karena semakin usia semakin kesini sebenarnya capek jadi orang yang banyak dikenal itu capek. Iya emang. Cuma bagaimana cara kita memanfaatkan kita dikenal banyak orang itu suaranya tuh didengar nggak sih? Benar. Makanya ini gaungannya didengar nggak sih? Tempat yang pas sebenarnya sih masuk ke. Karena beberapa kali ada kasus sosial di Ambon yang beta coba untuk update di Instagram. Ternyata di feedbacknya baik dari mereka, jadi cepat direspon gitu. Iya. Sekarang itu memang masalah. Kan contohnya nih memang kadang kalau emang kita nggak bisa masuk ke politik, minimal tuh untuk yang kayak modelan Puspa yang udah punya, yang maksudnya influencer lah, speak up aja tuh udah ngaruh banget gitu. Alhamdulillahnya itu mungkin dikasih kelebihan sama Allah di situ. Apalagi kalau udah masuk ke sini. Makanya kan pengen gitu berbuat sesuatu yang memang bisa bermanfaat buat orang lain, misalnya tentang kesehatan anak. Belakangan ini kan banyak banget tuh kayak children abuse, soal anak-anak asusila dan lain-lain. Ya, udah banyak sekarang ya. Aduh, itu kayaknya berita tiap minggu ada aja deh.
Tapi emang aneh-aneh baru dan semuanya ada di lingkungan keluarga. Gila gitu loh, dan itu orang terdekat bagi mereka yang seharusnya menjadi rumah, jadi pengayom, jadi pelindung, Dan tapi jadi predator buat mereka iya, sendiri. dan belum ada tempat kayak untuk ngadu ya selain kantor polisi. Nah, kalau kantor polisi itu juga bisa, tapi itu prosesnya tuh lama gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang awam hukum, jadi mungkin mereka apa ya, aduh pasti udah ketumpi lapor di sana lah nanti lama lah. Yang paling parah itu sebenarnya sih kalau takut untuk ngomong, kayak takut mungkin untuk speak up, ya untuk speak up ya, kayak udah takut duluan kayaknya nanti soalnya diancam kan. Iya, nah, mungkin itu diancam, terus juga mungkin mereka berpikir prosesnya belibet dan juga mungkin butuh biaya dan lain-lain, tapi memang sebenarnya harus lebih banyak lagi edukasi mengenai perempuan dan anak di Ambon. Itu hal yang paling utama, kesehatan ibu dan anak juga itu terutama. Itu penting banget. Karena beberapa 3 tahun belakangan terakhir ini sering beta tuh buka donasi biasanya kan, kembali lagi ke beta punya passion yang ke sosial, itu banyak sekali yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerahnya sendiri gitu loh. Memang betul banyak program pemerintah yang mendukung mereka untuk kesehatan dan cuma mungkin kurangnya sosialisasi dan dari menengah ke bawah, merata, ya kan? Jadi kurang merata. Ya mungkin sosialisasi ke desa-desa mungkin mereka dengar, cuma pemahamannya mungkin tidak sampai bagaimana caranya mereka mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Makanya itulah yang menjadi problem yang kebanyakan 3 tahun belakangan ini di Ambon, Maluku khususnya yang kita lihat struggle. Dan maksudnya tujuannya mulia juga ya kan, maksudnya ya insya Allah mudah-mudahan kesini walaupun kita nggak tahu hasilnya kayak gimana ya kan, apapun itu tapi tetap masih ya ikhtiar dan usaha pasti ada lah. Pasti Pupa kan tetap akan kayak gini. Ya karena memang dari dulu seperti ini, tanpa harus ada media sosial pun memang passionnya memang dari dulu begini. Sosial ya. Kalau umpamanya untuk cari muka, beta bergabung ke parpol itu baru tahun kemarin. Tapi untuk donasi, membantu teman-teman keluarga yang butuh tuh udah paling lama, udah dari 2018 kalau saya salah. Sebelum ada Friendster, sebelum ada sebutan selebgram. Selebgram itu kan ada ketika COVID kemarin kan, dan itu booming banget karena memang low activity banget orang-orang, makanya mereka lebih aktif di medsos gitu kan. Makanya sebutan title selebgram itu kan semakin booming waktu itu. Tapi sebelum ada itu ada Facebook, ada Friendster gitu, ada di zaman itu sebenarnya. Jadi kalau untuk medsos sih, kalau untuk cari perhatian di medsos sih ya bagi beta sing zaman lain. Karena mau ngapain gitu? Sing zaman lain, dan beta sing menghasilkan apapun dari situ gitu loh. Kalau untuk endorse ya mungkin sing munafik tetap ada tarifnya, tetap ada red cardnya sendiri. Tapi karena Pupa termasuk orang yang paling baik. Maksudnya untuk ukuran beberapa selebgram tuh Pupa nih termasuk. Dulu kalau minta tolong gak dibayar. Dulu pernah tuh waktu COVID, sampai pas ke COVID itu di 2019 kalau 2020 ya COVID ya, sampai 2021 tuh dalam waktu setahun itu beta sering pernah terima fee endorse gitu kan, sampai Bunda tuh padahal followersnya lumayan gitu dan feedbacknya ya nggak sampai puluhan ribu lah waktu itu. Bagus tapi feedbacknya bagus. Maksudnya di pasarnya Bunda kenapa sih ini tarif, ya udahlah itu waktu COVID kan orang lagi minim pendapatan banget, jadi cobalah membantu walaupun tidak bisa membantu mereka untuk ngasih makan langsung, setidaknya dengan mereka berjual kan ekonomi keluarga mereka juga terbantu kan. Jadi ya sudah dari situ mulai endorse. Karena aku ingat waktu itu tuh pernah waktu itu bikin lulur. Benar. Terus kira siapa ya bisa minta tolong ya untuk dipromosiin di Puspa nih. Karena beta berpikir waktu COVID itu orang menghasilkan uang 50.000 itu aja udah syukur kayaknya. Terus minta tolong nih, Pak bisa minta tolong endorse. Kita pun lulur sih, boleh kakak nanti bawa gila nih orang maksudnya baik banget maksudnya. Biasanya kan orang kan kayak apa barang itu, ini saya yuk kakak boleh kakak baik bawa saja. Terus sing mau dibayar gitu loh, keren banget. Nih, 1 tahun itu kita sing terima, makanya rezekinya yang putus-putus. Insya Allah amin. Jadi kadang-kadang kita membantu orang lain itu yang sama memikirkan ininya dulu lah ya, kecuali bener-bener job desk kamu seperti yang tadi beta di pegawai bank itu memang untuk uang gaji dan lain-lain, karena itu untuk kebutuhan. MC juga demikian, itu sudah jadi satu profesi. Tapi kalau untuk membantu orang lain beta rasa
selama masih bisa di-handle sendiri tanpa membutuhkan biaya yang besar sih, kita bantu handle aja, kenapa tidak gitu. Betul. Kan cuma modal ngomong doang sama filter di Instagram. Iya, tapi tuh Filter juga punya orang. tapi kan edit juga edit. Iya, ngeditnya kan Gila tuh kan dikit-dikit effort gitu. banget. Tapi sing semua kayak gini. Gitu. Sing semua orang bisa kayak Puspa deh, beneran deh. Salut. Jadi seperti itulah. Ini aja ngajakin podcast aja tuh kayak gampang-gampang. Sing padahal tuh sempat reschedule ya, tapi pas tawarin kedua nih, Pupa masih mau nggak ya? Coba Pupa Rezeki kira-kira berarti. Pupa kira-kira kan udah pikirin kan udah mau tanggal 14 nih, kayaknya boleh nih, kayaknya sebelum tanggal 14. Mudah-mudahan sih Pupa boleh nggak ya? Ini lagi luang, lagi minggu-minggu tenang ini. Lagi minggu tenang ya, makanya kan Pupa kira-kira boleh nggak ya dalam podcast lagi? Boleh kakak, mau kapan? Gila. Memang orangnya baik banget, ya ampun, makasih loh Pupa. Alhamdulillah, siap. Pokoknya abis ini siap dipromosiin. Yang penting abis ini harus up to date beritanya. Bener, makasih banyak. Nah ini sekarang kita masuk ke sesi Apa? pernah nggak? Apa nih? Sisi apa nih? Pernah nggak? Oh, sisi pernah nggak? Oke, pernah Ini nggak? kayak challenge gitu kan? Oke, challenge. Challenge-nya ini udah masuk terakhir nih. Jadi pernah nggak punya crush? Crush ini apa sih sebenarnya? Aku Kayak- agak kurang update. Crush itu kayak orang yang kita suka banget itu loh. Crush orang suka banget. Kayak punya crush dari zaman dulu sampai sekarang, Oh, nggak ada. tapi belum jadian. Nggak ada. Gak ada. Nggak pernah. Nggak. Kayaknya biasanya orang ngasih feedback duluan deh. Malah mau nanya nih, pernah nggak nembak cowok duluan gitu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Kalau suka pernah, cuma nggak sampai suka bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, nggak pernah sampai selama itu sih. Kalau gitu, yang ketiga nih. Oke, yang ketiga. Pernah nggak dideketin sama pacarnya temen? Deketnya pacarnya teman. Maksudnya mantannya temen lah. Pernah. Sering. Enggak, baru sekali dua kali. Baru sekali 2 kali. Tapi itu jadian. Enggak. Tapi deketin mulu. Iya. Effort banget. Effort banget. Wah, ya banget. Apa tuh, Sal? Tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Oke. Apa lagi? Ayo. Habis itu, ini kayaknya sedikit ngulik. udah terakhir masuk ke personal ini. Kayaknya bikin netizen semakin penasaran ya. Pernah sih ngalamin kejadian paling memalukan seumur hidup. Maksudnya baru kali ngalamin kejadian paling awkward lah, paling memalukan gitu. Kayak Nggak pernah sih. bukan kayak baju kebalik gitu apa? Nggak pernah. Emang dasarnya orang yang nggak tahu malu. Nggak pernah. Baju kebalik dan lain nggak pernah. Nggak pernah. Ini terakhir. Kayak berat. Ampun deh. Ini terakhir. Pernah nggak ngalamin kejadian paling horor dalam hidup? Seumur hidup nih, pernah, Seng? Komentar yang horor, enggak, kayak setan takut beta deh. Ini sekali juga. Nggak ada. Ya, aman. Nggak ada. Ya, nih kamu bodo amat ya. Ini orangnya bodo amat gitu loh. Jadi horor pun kejadian pernah. serem juga apa? Ya ada sih, cuma nggak, ya bodo amat. Bodo amat ya. udah 5 ya, pernah mau nambah 1 sih. Apa nih, silakan. Pernah, Seng, ngerasa dijahatin sama orang. Ini paling pamungkas sih. Banyak. Tapi beta orangnya ya bodo amat lah. Kalau kamu membenciku berarti itu artinya kau terlalu mencintaiku. Benar. Positive thinking aja ya kan? Positive thinking aja. Jadi Haters kalau- itu kalau sebenarnya ditanggapin juga haters pusing. will be lovers. Jadi mereka akan menjadi orang yang paling memperhatikan kita sebenarnya daripada diri kita sendiri, karena setiap detail dan titik langkah, menit dan detik itu pasti mereka perhatikan. Apalagi kesalahan. Jadi seperhatian itulah mereka sama kita. Jadi ya udahlah. Terima kasih loh. Terima kasih udah. Terima kasih Jahatin. loh. Terima kasih loh udah jadi haters gitu Jadi kan. haters. Tapi beta tuh cuek aja sih sebenarnya, malah berterima kasih banyak gitu loh. Karena mereka akhirnya orang-orang mengenalku. Kalau tidak karena mereka, jadi mereka tidak bakal mengenalku seperti Kadang-kadang juga emang awalnya haters tuh jadi teman, pernah juga. haters jadi teman nggak pernah. Oh, Kalau teman terselubung haters banyak. itu sih bahaya sih. Itu yang bahaya. Banyak Tapi ya ya, beta tapi biasa udahlah aja ya. sih.
Biasa. Karena beta orangnya apa yang kalian lihat, ya begini sudah nih. Tidak pernah menutupi diri untuk bersilaturahmi dengan siapapun. Selama kamu memberi kebaikan, akan kembalikan kebaikan itu 1000 kali lipat gitu loh. Jadi take and give lah. Kalau si Biden itu tuh lebih baik sih lah. Jadi kalau kamu kasih aku 1000, aku balikin 10.000. Keren banget. Ini kalau kamu kembaliin aku kurang dari 10.000, ya udah gue kembaliin juga, beda. Gitu ya. Seru banget, Pupa. Ini seneng banget ya ngobrol sama Pupa. Nggak terasa ya berapa menit nih, udah 5 menit 45 kayaknya. menit. Alhamdulillah akhirnya yang bintang tamu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Bintang tamu. Ya. Alhamdulillah. Star nih. Emang serius kalau ketemu Pupa tuh kayak walaupun temenan ya kayak jarang, artis kayak ngeliat artis idola gitu. Jangan artis, nggak boleh. Kita bestie kan? Besti jarang ngumpul, Besti. Ya, apa-apa. Orang itu silaturahmi itu tidak harus saling bertemu, Bener. tapi harus Sebenarnya saling sih kayak gitu. Iya. Silaturahmi Bukan yang masalah baik itu, yang quantity ya. dewasa itu bukan soal Iya. quantity gitu loh, bukan soal kita sering banget posting sama dia di medsos, bukan sering banget jalan makan sama dia di luar. Itu bagaimana cara kita menjaga silaturahmi itu biar tetap baik terus. Benar-benar. Gitu. Yang penting intinya tuh silaturahminya aja. Yang penting silaturahmi aja. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu Lucu banget. Pupa nih, sumpah Pupa mu seru banget. Jadi stand up comedy sebenarnya. Bisa, harusnya ikut open Cuma mic. janganlah. Nanti Kayak banyak banget yang mau diambil. diambil. Makanya Pupa lu orang MC. sejauh ini orang tuh kebanyakan tuh bilang, "Si itu sebenarnya mau jadi apa sih?" Gitu kan. Mau padahal udah punya kesibukan sebagai ibu gitu kan. Masih mana punya. Ya udahlah. Tapi kalau selama masih muda dan produktif kenapa enggak? Iya, Ya kan? enggak? Karena Bukan maruk ya? Karena usia muda itu adalah usia yang paling berharga, di mana kita harus memanfaatkannya untuk berguna buat orang lain. Benar gitu. banget sebenarnya. Berguna buat orang lain dan banyak-banyaklah berbuat kebaikan tuh biar di hari tuamu tuh diingat sama orang. Benar. Terserah deh haters mau nginget apa ya. Nggak peduli lah. Itu nggak dihitung Whatever lah ya, terserah lah. Yang penting tetap aja berbuat baik gitu loh. Penilaian orang itu nggak penting. Yang penting penilaian Tuhan. Kita kan nggak selamanya hidup di dunia. Jadi amal ibadah itu kan kita nggak ada yang tahu kan. Jadi perbanyaklah berbuat kebaikan gitu loh, apapun itu. Orang yang berbuat baik aja selalu dianggap jahat kan. Benar. Apalagi orang yang berbuat jahat. lebih jahat. Jadi kita punya mindset itu orang yang berbuat jahat itu niatnya aja tuh ada jalannya. Apalagi orang yang berniat untuk kebaikan. Pasti dikasih jalan. Pasti nggak mungkin nggak ada jalan. Pasti akan ada jalan. Baru niat aja ya. Orang yang niat jahat aja coba tuh, ya kan? Pasti dikasih Kriminal lainnya ada jalannya kan? Bukan ya kan? pasti dikasih jalan, pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya, apalagi yang berbuat baik ya kan. Makanya itu, jangan capek-capek bikin baik deh pokoknya. Dunia udah semakin tua, kalau kita nggak berguna buat orang lain juga percuma ngapain. Betul. Terima kasih Pupa. Makasih banyak. Gue ya tadi tuh tanganmu saking amazed banget ini orang gila ya. Di sini harus ada backsound ya. Tenang nanti ada efeknya. Ya terima kasih Pupa untuk waktunya mau hadir di podcast ini. Jangan lupa terus doakan saya. Amin. Biar saya semakin tegar menghadapi kenyataan hidup yang ada. Dan sukses buat tanggal 14 nanti Insya ya kan. Allah, amin. Semoga bisa berguna buat orang banyak. Sekalipun nanti mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, ya tetap masih bisa berkarya lewat jalur yang lainnya. Gitu loh. Masih bisa berkontribusi untuk kebaikan, untuk kebutuhan orang-orang di sekitar. Ya udah, terima kasih yang udah nonton podcast Voice. Terima kasih Puspa udah hadir di sini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di-share juga. Dan komen. Bye.